Kayaknya Bu Nureni masih sibuk ini Iya, saya pakai dengan HP ini. headsetnya. Headset juga Masih bagus. enggak? Iya. Sudah dengar sedikit, Bu. Ya, di daerah saya juga kebetulan acara Padindang biasa diadakan. Namun akhir-akhir ini sudah tidak terlaksana lagi. Eh, jadi pun dulu sering dilaksanakan ya, bahkan setiap tahun dilaksanakan. Cuman tahun ini dan kemarin itu sudah tidak dilaksanakan. Padahal saya rasa bahwa acara Mapa Dendang ini sangat sangat apa ya, sangat menarik sekali karena banyak banyak permainan lokal yang ditampilkan di sana seperti mak gasing, matojang dan lain-lain sebagainya ya. Saya kira semuanya hampir sama karena kita sama-sama orang Sidrap. Iya, Bu. Kalau di sini, Bu, setiap sekali setahun tetap itu ada rayaannya. Kalau Oh, sudah menu padi masyarakat yang ada di sini tetap rutin. Karena itu diadakan. juga merupakan budaya dan tradisi mereka di sini. Kalau di sini di bagian timur, kalau ibu-ibu kan bagian selatan ya, saya berada di timur. Mapa Dendang itu Iya, juga iya. dilakukan, benar, menjadi sebuah tradisi di mana di sini betul banyak sekali permainan-permainan lokal ya, termasuk ini yang mak gangsing ya, mak gangsing kan namanya itu yang Ya, mak gang, makasih. ya mak gasing ya. Ya, Eh, apalagi tuh ya? Terus Ya, ada banyak juga permainan, Bu. Seperti ada matojang juga. lari belut, lari kelereng. Uh, Yang diikuti banyak mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa. Nah, sekarang sehubungan dengan Ki Hajar Dewantara ini, yang mana akan kita angkat Bapak Ibu, ibu-ibu? Kita tidak punya bapak-bapak. Iya, iya. Yang mana yang Saya akan kira kita angkat? selain acara map kita masukkan dulu apa-apa yang misalnya pendapatnya apakah cuma Mapa Dendang saja atau ada yang lain lagi. Kita gali Ah, dulu Bu, apa-apa saja kearifan lokal yang bisa kita munculkan. Misalnya kalau di saya juga, ya, silakan. kalau di sini kan yang sempat mungkin budaya bergotong royong yang pernah saya lihat Ya, dan kadang sebenarnya sudah tidak kita temukan, jarang kita temukan yaitu mepelecek bola. Ada kan itu kalau misalnya mepelecek bola ada itu yang kalau sekarang kan apa itu yang lebih ke pakai teknologi, yang tongkat, diangkat-angkat itu bukan tongkat. lagi Ya, pakai Ya, orang-orang, tapi beberapa ya, ya hari untuk lalu ini memindahkan ya. mepelecek bola, itu saya lihat mereka Mm-mm. satu kampung ini, ada satu kampung di sini namanya Mampise, beberapa hari lalu itu saya lewat di sana, saya bilang, "Ini lagi ngapain ini kok rame banget?" Ternyata, di sana itu ada acara mepelecek bola dan tidak lagi hampir seluruh warga di daerah itu ikut bergotong royong. Jadi bukan menggunakan ada kan sekarang itu alat-alat yang dipakai untuk memindahkan rumah. Iya, iya Bu. Kalau ini dia tidak Iya, iya menggunakan ada. itu, tapi mereka menggunakan istilahnya ini adalah sebuah budaya di orang-orang tua kita zaman dahulu kala ketika ingin memindahkan rumah itu bergotong royong. Hampir hilang saat Bergotong ini, royong. tapi saat ini sudah ada. Masih ada lah Kalau tersisa. tidak kalau di daerah saya Bu itu masih diterapkan. Jadi kebiasaannya Diterapkan. orang memindahkan rumah itu biasanya di hari Jumat karena kemungkinan pikiran mereka bahwa di hari Jumat itu banyak bapak-bapak yang di masjid, kemudian nanti di situ diumumkan Oh, supaya membantu. ya. Mereka menggunakan alat ketika itu hanya memutar arah rumah ya atau Oh. balikkan rumah saja. Tetapi kalau memindahkan rumah dari satu tempat ke tempat lain itu bergotong royong. Ya. Kita tidak sama Kak Bu. Bukan Bu Kalau Nureni tahu yang bicara ini. Siapa? Bu Supriyani mungkin itu, Bu. kalau kita kan saya kenal dulu nih Ibu.
Bu Irma. Kalau Ibu Erni yang mana? Ibu Erni. Oh, ini Bu Erni. Oh. Cuma Ibu maksudnya kan Erni kita tinggal belum di kenal mana ya. ini, Bu Erni? Ibu Erni. Iya, iya. Terus Ibu Nurhaini. Oh, ini Ibu Nurhaini. Oh, ya kita sudah lengkap. Terus Bapak Muhammad Amri ini siapa? Bapak ya? Pak Pasil ya ini? Kurang Oh, tahu tapi juga Pak ini. Pasil kita Pak, namanya Muhammad Husni. bukan Pak Amri itu akunnya yang dipakai karena Fasil angkatan 10 belum bisa merekam. Oh, Ya itu Fasil angkatan 9. oh iya Pak, iya ya. Tapi saya yang Oh kendalikan, iya iya maksudnya Pak. beliau tidak bergabung. Oke. Oh iya Pak, ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Saya kira juga ada kebudayaan Tabe tadi yang dibicarakan, disampaikan oleh Pak fasilitator kita. Budaya Tabe saya kira ini sangat berhubungan dengan kata Etit. sipakalabi ya, sipakalabi, sipakatau dan sipakainga. Jadi kira-kira ini yang mana yang akan kita angkat nantinya? Kalau boleh usul mungkin saat ini kan yang barusan Ibu bilang itu ya, yang kalau budaya Mapa Dendang itu mungkin sudah lazim untuk digunakan teman-teman kita sebelum kita ya. Tapi Iya. kalau sipakalebi, sipakatau, sipakainge, saya rasa ini topik yang mungkin bagus untuk kita bahas mengingat saat ini mungkin saya bilang budaya saat ini telah Karakter ya? merubah attitude karakter anak Betul, kita. betul. Jadi mungkin Iya, karakter ini anak. bisa kita bahas di sini, Ibu-ibu. Gimana? Bagaimana Ibu Nuraini dan Ibu Erni? Ibu Nureni ini mikrofonnya kebuka tuh Bu. Lagi mute. Oke. Lanjut dulu. Jadi gimana ya? Bentar. Dia masuk di Sampah apa? Mana bi? Mana? Mana bi? dari sistem pendidikan tradisional. Bagaimana Bu Erni kira apakah setuju kalau kita mengangkat sipakalap di sipakaing? Iya bisa Bu. Jadi berarti yang kita hubungkan dengan Ki Hajar Dewantara, pengajaran Ki Hajar Dewantara ini adalah tentang pentingnya budaya dan identitas lokal ya. Dalam hal ini yang kita ambil adalah budaya Sipalebi, Sipakatau, Sipakainga, Mapatabe ya. Iya. Itu juga bisa dihubungkan di sekolah Bu toh? Iya, benar. Iya. Ini kan menumbuhkan karakter pada siswa. iya. Saya kira ini juga sering kita lakukan sebenarnya di sekolah kita, terutama bagi saya pribadi, Bu, sangat menerapkan karakter pada anak-anak. Ketika misalnya dia berhadapan dengan guru, bagaimana dia berhadapan dengan gurunya dan siswanya harus membedakan karena mungkin karena di daerah kita masih diterapkan hal seperti ini yang menghargai orang yang lebih tua dari Dan alhamdulillah itu sudah saya terapkan di sekolah. Sipakalebi, Sipakainga, apalagi Sipakainga. Sipakalebi, Sipakainga. Saya kaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Meminta tabe jika ingin lewat depan orang yang lebih tua atau gurunya, sedangkan apa tadi? Sipakalebi, Sipakainga. saling mengingatkan Sipakainga. Ya. Yang mungkin tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan harus selalu diingatkan.
mandiri juga boleh, Siapa tahu. dan masing-masing sebelum datang ke sekolah itu setiap hari itu anak-anak didik saya itu pas dia datang otomatis dia langsung berjabat tangan atau saling ada gurunya, saling Iya. kepada gurunya. Kalau di sekolah saya diterapkan 3S memang, jadi sapa, senyum, salimnya udah bagi-bagi itu kan. Cuma mungkin kalau yang saya lihat yang sudah mulai hilang, ini khususnya saya di SMA ya, yang mulai, dan kayaknya juga ada di SD deh, ketika anak-anak itu sudah tidak lagi yang mungkin tergerus saya bilang oleh karena zaman yang merubah mereka, kondisi bagaimana mereka ingin tampil lebih terlihat gimana sekarang ini ya, itu si pekataunya. Karena anak kita itu justru anehnya sekarang adalah ketika disapa dengan namanya disapa dengan namanya sendiri, dia agak risih gitu. Misalnya namanya kayak saya kan misalnya Umi, anak-anak biasa manggil saya Umi. Saya kalau dipanggil Umi senang banget, tapi kalau anak saya, sebagian dari anak saya dipanggil sama temannya dengan namanya sendiri tuh kadang bagaimana mereka menunggu itu nama-nama panggilan yang unik-unik. Nah, justru yang saya bilang nama unik yang biasa berikan kehidupan itu kayak begini, Restu. Itu kan bahasa apa ya ini? Kalau mungkin kalau apa? Atau belum Hela Jepak. Ini kan bahasa Hela Jepak ini bagaimana ini mungkin yang mungkin perlu kita bahas, bagaimana kita ke depan untuk anak kita bisa lebih memudayakan bagaimana si pakataunya yang nantinya merujuk ke bagaimana si pakalebihnya. Karena kalau kita tidak bisa si pakatau, pasti kita nggak akan bisa itu si pakalebih gitu. Si pakalebih. Ya, karena saling berkesinambungan antara ketiganya. Tidak mau secara tidak langsung ini saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Atau ada pendapat dulu dari Bu Nur ini? Bagaimana Ibu? Tabe Bunda. Jadi titik nilai-nilai luhur kearifan budayanya itu di mana Bunda ya? Yang itu si pakalebih, pakatau dan pakainya. Si pakalebih itu maksudnya saya nilai-nilai luhur budayanya di mana? Nilai luhur budayanya itu sudah si pakalebih Bu. Cuman di sini artinya kalau kita hubungkan dengan perkembangan zaman saat ini, artinya itu si pakalebih artinya saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saya kira seperti itu. Kemudian si pakatau menghormati orang yang lebih tua. Ya, yang lebih tua. Sama antara misalnya seperti gurunya harus siswa ya, minta tabe jika lewat. Ya, itu salah satu contohnya. Cium tangan. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Misalnya ada yang membuat kesalahan, kita memberikan arahan atau bimbingan atau mendidik siswa kita ke arah yang lebih baik. Sama tadi yang diungkapkan oleh Ibu Haslinda bahwa siswanya pada saat sekarang itu biasanya selalu menggunakan kata asu, lajapa ya, kata seperti itu. Ini sudah saya kira sangat berhubungan dengan kata si pakainga. Iya betul. Ya? Iya sudah masuk itu nilai-nilai luhur. Iya. Saling memperingatkan. Iya. Saling mengingatkan bahwa hal ini tidak baik untuk diterapkan. Sedikit Bu. Saya kira ini apa namanya yang kita mau angkat ini sudah cukup bagus menurut saya karena di sini kita akan memberikan pembinaan karakter pada anak didik kita.
Pembinaan karakter ini ya Bu. Karena kalau pembinaan karakter itu harus mulai dari seperti saya sebagai guru TK harus mulai dari awal pembinaan karakternya. Karena kapan pembinaan karakter tidak dimulai dari awal itu bisa berdampak sampai ke dewasa. Ya, saya kira pembinaan karakter itu sebenarnya kita mulai dari keluarga dulu ya Bu. Iya, boleh, iya. Harus kita sadari itu. Karena kita juga sebagai orang tua di rumah dan juga sebagai pendidik. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dengan orang tua siswa tentunya. Iya. Baik Bu, tadi ada 4 ya, ada 4 si Pakalap B, si Pakatau sama si Pakai nggak? Tinggal 1 apa lagi tadi Bu? 3 Oh Jibuda. 3. Oh, Iya, iya. Iya. Tinggal menyusunkan file ini Bunda. Oh, tinggal bikin itunya ya. Jangan bilang yang mau minta saya. Wah, kayaknya buat Ada Linda nih. Gini. Irmawati, Ibu Irmawati. Gini Ibu, ya saya jelaskan dulu. Iya sayang. Ya, Mas Linda Pale. Gini, tidak berarti bahwa semua bisa dilakukan oleh guru TIK, tapi insya Allah saya bisa kok. Untuk apa? Saya tahu betul bahwa saya di SMA ya. Saya tahu betul bahwa teman-teman di SD, TK, SMP malah lebih jago-jago itu di Canva karena mereka ini saya lihat aktif banget kalau ada acara-acara itu. Pasti yang ada itu semua itu ada di dalamnya. Kalau saya itu saya sebenarnya Ibu orangnya sangat sederhana dalam berpenampilan, apalagi dalam bentuk-bentuk yang itu. Saya itu secukupnya saja. Jadi nanti kalau lihat backgroundnya saya yang saya buat, jadi itu sederhana. Karena saya memang orangnya begitu, nggak bisa membelu saya. Jadi nanti insya Allah kalau saya kira Bu yang saya kurang bisa saya kira main soalnya Ibu. itu yang tidak penilaian Bu. Betul. Jadi untuk materinya yang kita pakai ini dilengkapi saja catatannya. Nanti kita bisa kirim ke saya. Nanti saya buat presentasinya. Untuk presentasi saya rasa semua bisa semua kok. Dan mari kita saling berkolaborasi. Kalau kita dibantai, kita bantai balik ya. Insyaallah. Astaga, sadis juga bahasanya. Membantai ini ceritanya. Saling membimbing kali. Iya, sedih sekali. Iya. Kalau bantai kita bantai balik. Nenek orang Sidrap keras. Kebetulan suami saya itu orang Papua. Bener. Kebetulan sekali suami saya itu orang Papua. Jadi gimana logatnya saya kadang ke Papuaan terus bawaannya juga saya agak keras gitu. Jadi jangan keheran Bu nah keruyuma tuh. Ibu asli mana Bu Aslinda? Saya orang Sidrap asli. Oh asli. Jadi saya kira sangat mengerti tentang kebudayaan kita. Iya betul, saya mengerti kok. Kalau misalnya gini, kalau yang tadi Ibu cerita, kita sama-sama cerita ya tentang budaya Mapadendang. Untuk itu bapak saya kebetulan pensiunan pertanian, sering saya mengikuti acara itu. Jadi keren memang budaya Mapadendang itu. Cuma kayaknya kalau di saya kurang bagaimana tadi? Kurang menarik. Saya itu menarik di mata orang tapi sedikit kurang menarik di saya. Karena banyak yang saya lihat kayak mungkin tadi ada bagian dari itu yang mungkin saya tidak cocok. Karena apa ya? Ini begini, kan yang disebut dengan ini yang saya tidak tahu betul itu bagian dari Mapadendang atau apa. Mapadendang itu yang kayak sebagai ucapan rasa syukur, kemudian membawa makanan dialirkan ke sungai. Apa itu masuk dari budaya? Bagian dari budaya kah itu atau bagaimana? Ini kita keluar kita yang tadi ya. Kalau itu tradisi. Ya, tradisi itu Bu. Ya, tradisi.
Oh, tradisi yang saya rasa sedikit melenceng dari kalau kita ini Iya, ya. iya, betul. Tapi itu Kalau Ya, menurut kalau dari segi itu bagian dari Mapa Dendang juga. berhubungan dengan segi agama. Bukan, bukan, Kak. Oh, Kalau yang apa tadi yang makanan itu yang dia lihat di sungai, saya kira itu kan dari Mapa Dendang ya, Bu. Yang saya lihat mulai dari kecil sampai sekarang. Yang ada itu cuman Mapa Dendangnya makan bersama ya sebagai bukti rasa syukur kita terhadap apa yang telah didapatkan ya selama misalnya panen mungkin matojang, kemudian permainan-permainan lain seperti masalo, gasing, apa juga lagi namanya itu yang pakai tempurung kelapa, apa lagi namanya? Ada tuh malongga, kan? malongga, Bukan, makan bukan. Ada malongga juga ada itu yang pakai tempurung kelapa baru didorong dengan Halo, apa ya, bambu. masuk ji suaraku Bunda? masuk Iya, banget. Nah, tapi menurut saya ini Bu, kalau Mapa Dendang itu sudah melibatkan banyak tokoh-tokoh masyarakat dan di situ sudah ada juga kegotong royongannya, ada toleransi, ada peduli lingkungan dan ada kekeluargaan. Apakah di Sipaka Tuo ini sudah melibatkan semua itu? Karena kalau menurut saya nilai-nilai budaya itu harus melibatkan beberapa poin-poin tersebut yang saya sebutkan tadi. Kemasyarakatan, kegotong royongan, toleransi, budaya, dan kekeluargaan. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Bu Erni. Cuman kalau menurut saya betul tadi apa yang bilang oleh Ibu Haslinda tentang bahwa cara Mapa Dendang ini kayaknya sudah banyak diangkat oleh guru-guru CGP yang lain ya, angkatan sebelum kita. Karena rata-rata saya lihat mereka pada saat itu mengangkat ini acara Mapa Dendang. Kalau Sipaka Lebih, Sipaka Tahu, dan Sipaka Ingat, kayaknya ini sesuai dengan apa ya background kita sebagai latar belakang kita sebagai seorang guru yang harus kita terapkan di sekolah kita, di mana hal tersebut ketika kita tidak terapkan dari sekarang, maka budaya ini kemungkinan akan punah nantinya. Iya betul. Tidak akan ada lagi ya rasa menghargai, menghormati antara anak didik dengan orang yang lebih tua dari dia. Mungkin kita bisa tanya sama Bapak Fasil. Bagaimana Bapak Fasil? Apa maksudnya kalau kami mengangkat itu yang tadi budaya Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, Sipaka Lebih ini, apa bisa ya Pak ya? Aduh nggak direspon, kayaknya kita lagi nggak di ini. Banyak juga yang mau dilayani Bapak Kayaknya Fasil. kalau Fasil hanya memantau kita saja, tergantung dari apa ya kesepakatan. Diskusi. Ya. Iya, tergantung kesepakatan. Karena banyak kita. yang mau dipantau juga itu Bu, bukan kita saja. Betul sekali. Iya. Cuman tadi kebetulan dia sementara gabung dengan kita, jadi kita bisa di komentar ya. Jadi begini, sekarang bagaimana kerangkanya, bentuknya, bagaimana bentuk yang akan kita buat dalam presentasi. Tabe saya dibuatkan saja, nanti saya masukkan ke dalam presentasinya, ya. Tapi enggak apa-apa kok, kita terus diskusi, Bu. Ya. Saya izin sebentar dulu Bang, air kecil, Bu. Silakan, saya juga sebenarnya lagi sibuk, cuman kan masih bisa ikut roomnya juga sambil kerja. Tabe Bu, maksudnya itu kerangka bagaimana, apakah saya harus menulisnya terus saya kirim ke WA kita atau Bisa ditulis Ibu. Maksudnya kan Ibu kan sudah bisa menyimpulkan ini loh materi yang akan kita angkat. Terus kalau kita nanti yang menyimpulkan Bu, toh dari keempat kita pendapat kita ini yang pendapat kita sendiri yang sama-sama. Nanti aku share lagi setelah saya buat. Nanti saya mungkin nanti malam ya baru saya share. Karena untuk sekarang sebenarnya saya lagi ngajar juga, terus
ada tugas yang lain juga, tapi enggak apa-apa kok Ibu. Kita tetap diskusi sambil saya kerja tugas juga ya. Tulis kamu karena tertuliskan ini, kalau ada 2 halaman di situ enggak masalah, 3 halaman juga. Nanti bisa simpulkan kok. Nanti di foto aja Budi, baru dikirim ke WA. Tak? Anu Bu Aslinda sementara mengajar juga siang. Jadi yang kita bahas di situ nantinya artinya apa arti sifat lebih, sifat tahu dan sifat ingat di. Atau kita munculkan juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya bagusnya itu mungkin poin pertama dulu Bu, itu artinya dulu. Ya, artinya toh. Ya halaman pertama itu artinya dulu, artinya sifat lebih, sifat tahu, sifat ingat. Kemudian nilai apa yang akan kita ambil dari situ, ya? Ya. Nilai apa yang bisa kita ambil dan dikembangkan mungkin di sekolah atau diterapkan di sekolah. Seperti kegiatan-kegiatannya mungkin Bu bisa disebutkan juga. Contoh ya, contoh kegiatan yang penerapannya. Yang bisa diterapkan di sekolah. Cuma ini tidak melibatkan masyarakat Budi karena di sekolah Ji. Tidak, dia secara tidak langsung juga melibatkan masyarakat, ya, khususnya orang tua siswa mungkin karena kan sifat lebih, sifat ingat, sifat tahu artinya juga kita ajarkan pada anak bagaimana dia di masyarakat menerapkan ini. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga menerapkannya di masyarakat. Minimal dimulai dari orang tuanya, ya, di lingkungan keluarganya dulu. Bagaimana Bu Nur ini? Ya, saya kira bisa itu bukan kalau masyarakat itu kalau kita misalnya membina anak pasti selalu terkait dengan keluarganya. Jadi apabila kita sudah memperlihatkan contoh-contoh pada anak, pasti dia juga melaksanakan di rumahnya, memberikan contoh yang terbaik untuk keluarganya. Pasti orang tuanya bilang, oh ini yang dia dapat anakku di sekolah, begitu. Ya betul Bu. Iya. Sama ya yang saya rasakan ini Bu, salah satu contoh juga karena jadi PNS, saya mengajar dia perbedaannya yang saya rasakan itu ketika bertemu dengan mantan siswa saya, kalau saya perhatikan, dan ini penilaian saya, kalau saya ketemu dengan anak-anak yang pernah belajar dari Senawi dengan BIA, ketika bertemu pasti mereka langsung menjabat tangan saya, ibu saya ini, sedangkan kalau yang dari sekolah ini negeri yang sekarang tempati itu berbeda sekali. Kadang juga ada yang cuek ketika kita bertemu atau pura-pura tidak kenal dengan kita. Itu Ibu, di situ saya itu pembinaan karakternya kita harus sama anak-anak kita harus terapkan mulai dari keluarga, sekolah, baru lingkungan.
kira saya sangat tertarik dengan ini. Sipak lebih, sipak ingat dan sipak tahu. Jadi sipak lebih itu Bu, saling menghormati di. Kalau tahu saling menghargai, sipak ingat saling mengingatkan. Ingatkan. Jadi untuk pengumpulan tugasnya itu nanti hanya satu PT yang kita kirim kelompok. Kalau kemarin kan jelaskan Ki, kalau ini tugasnya kita kerjasama, tapi nanti kalau upload tugas masing-masing di LMS, ya masing-masing kita. Jadi tugas itu tetap masing-masing kita ini setelah dibuat dikirim ke LMS gitu. Tapi yang artinya kalau misalnya satu orang mungkin Bu. Ya. Kalau di presentasi artinya nanti Bu Aslinda yang kirimkan kita ini, begitu untuk dimasukkan jadi ke LMS. Nanti hasil presentasinya dalam bentuk PPT nanti saya kirimkan teman-teman. Jadi itu nanti akan kirim sama-sama. Untuk presentasinya nanti kita semua sama-sama mempresentasikan, kan nanti satu memimpin, kemudian satu yang saya lihat ya, satu memaparkan, dan kita semua yang lain itu ketika ada yang ditanyakan dari kelompok lain, sama-sama kita menanyakan. Gitu. Pokoknya saling kolaborasi dan saling membantu. Betul sekali. Tapi bagaimana ketika misalnya ada juga yang mengangkat seperti ini, kelompok lain mengangkat seperti ini? Justru seru itu. Jadinya kan bisa dibandingkan bagaimana pemikiran kita dengan pemikiran mereka. Apakah kita memiliki pola pikir yang sama atau bahkan berbeda gitu. Atau bahkan mereka justru merasakan berbeda dengan yang kita rasakan. Kalau kan maksudnya kita merasakan bahwa ada saat ini ada impact negatif pergeseran nilai pada ininya anak-anak kita, siswa kita. Atau mereka merasakan terbalik, justru mereka merasakan bagaimana mungkin saat ini justru anaknya semakin baik saja. Nah, itu justru bagus nantinya kalau memang kita mengangkat perbandingan kan. Jadi mungkin kalau kita kalau kita mungkin dapat abad 21 ya, salah satunya adalah ini budaya ini sudah berkurang. Dampak negatif. Dampak negatifnya itu mungkin Bu ya, karena banyak pengaruh dari HP mungkin ya. Dampak negatifnya karena banyak anak-anak yang suka mencontoh dari HP, nonton HP apa, itu mungkin dampak negatifnya. Arti dari sipak lebih, sipak tua dan sipak ingat. Bahasa Bugis arti dari sipak lebih, sipak tua dan sipak ingat. Aduh, kayaknya Bu Erni sudah main Google ini. Bisa di googling aja dulu itu. Google tahu banget itu. Tidak bisa Bunda, ini karena bahasa Bugis. Tidak ada paham juga Google bahasa Bugis. Translate bahasa Bugis ke Indonesia.
bagus mungkin Bu itu yang kita sepakati nih, kegiatan-kegiatan mana yang harus kita ambil nanti di sini yang di Sipakalebi, Sipakatau dan Sipakaingat. Bu Erni bisa diulang apa tadi? Kurang jelas tadi. Bu, ini bagus mungkin kalau disepakati nih kegiatan-kegiatan mana yang harus kita ambil nantinya, yang kita angkat nantinya masukkan di Canva itu yang kegiatannya Sipakalebi, yang Sipakatau dan Sipakaingat. Kita ambil beberapa macam kegiatan yang lebih dominan yang pernah dilakukan di sekolah. Jadi nanti di situ kita tampilkan semua itu. Jadi kita kasih apa lagi ya? Istilah saja budaya 3S. Bukan salam sapa, senyum salam sapa, tetapi Sipakalebi, Sipakaingat dan Sipakatau. Bisa Ibu, bisa. Izin bertanya Ibu, apakah itu yang 3 kegiatan harus kita kasih masuk semua contoh-contoh kegiatannya? Artinya dikasih bagian-bagian, apakah itu harus? Tidak juga kayaknya. Saya kira kalau di awal mungkin untuk mungkin di awal anunya bagusnya itu apa hubungan antara ahlak dengan apa ya? Dengan atau apa yang melatar belakangnya ya? Dengan hubungannya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu dulu mungkin yang dijelaskan di halaman pertama. Apakah hanya satu saja yang ini kita angkat atau diangkat beberapa? Meja Quran. Di sini kok. Bunda Aslinda, jangan lupa nanti kasih masuk itu foto-foto kelompok tadi Canva.
Kalau begitu kita kasih Kak foto terbaik Kak. Gimana? Kita tahu nomor kita kan kita satu grup. Harusnya kita punya kelas kecil ya. Harusnya kita bikin grup kecil gitu. Jadi semuanya masukkan foto terbaik. Nanti saya masukkan di Canva-nya. Ya. Itu nanti kemungkinan Bu ada yang menerangkan bahwa kekuatan konsep sosial kultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Kita sebut nanti itu yang 3S. Masuk nanti itu. Iya. Jadi istilahnya nanti kita hubungkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sehubungan dengan materi yang kita angkat gitu. Jadi ini di saat pemaparan berarti itu akan kita singgung, jelaskan tentang itu sebagai pendahuluan. Iya. Ada moji laptop, Pak. Apa Pak? Bapak. Bunda, apakah nanti di Canva kita, presentasi kita akan kita menampilkan beberapa foto-foto kegiatan anak-anak? Saya kira tidak usah mungkin. Untuk saat ini belum ya, untuk saat ini belum karena kita kan baru diskusi, kita belum melakukan apa sih istilahnya itu? Kita belum turun ke siswa, kita baru sekedar berdiskusi. Apa yang sesuai budaya lokal, apa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya kira hanya itu saja dulu. Jadi Kita tidak belum usah mencontoh. mencantumkan foto-foto kegiatan tuh yang ditampilkan di sana nantinya. Iya, saya kira tidak usah dulu. Bapak. SA.
Anda kita pakai APK 100 jam. Mana APK? APK-nya nggak bisa. Ah? APK mau punya. Oke. Lihat gue. Oke. Bagaimana kalau kita bagi-bagi saja supaya nanti Ibu Aslinda tinggal membuat slide-nya saja toh. Jadi pendahuluan mungkin Ibu Erni apa di situ yang artinya apa yang melatar belakangnya, Untuk apa yang melatar presentasi usah tapi misalnya tapi Bu, itu untuk pendahuluan untuk presentasi kita enggak usah terlalu banyak ya. Betul tadi kita bilang berikan pendahuluan apa semua itu harus lengkap, tapi enggak usah juga Bu Erni masukkan terlalu banyak. Cukup yang mendasari kita, kemudian mengambil tema ini menjadi topik kita di sini, entah. Jadi enggak usah terlalu panjang sekali sampai beberapa halaman gitu kan. Terus kita enggak usah terlalu banyak memasukkan sebenarnya, cuma namanya PowerPoint, yang namanya presentasi, kita memaparkan di dalam situ, tapi menampilkan poin-poin penting, kemudian kita sebagai pemateri yang akan memaparkan isinya, gitu. Iya, saya kira sedikit sekali saja, mungkin kayak 3 halaman saja, itu sudah cukup. Ya. Jadi mungkin untuk lebih apa ya, meringankan beban sama Ibu Aslinda karena banyak sekali juga tugasnya tadi yang saya dengar. Kita bagi-bagi saja. Misalnya untuk yang pertama hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, misalnya Ibu Erni, saya intinya sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat artinya ya, tentunya. Kemudian Saya kesimpulannya. Iya, kesimpulannya misal kita kan yang bikin Ibu, kita yang bikin. Itu membutuhkan waktu dan tenaga juga saya kira. Jadi nanti kita tinggal kirim draft masing-masing ke Ibu Aslinda. Jadi dia tinggal mengcopy saja lalu memasukkan ke ya. Iya Bu sayang, iya. Iya. Atau saya catat saja di kertas Bu. Diketik dong. Bisa mungkin kalau ya saya nanti tinggal copy-copy saja sama Ibu Aslinda untuk masuk ke ini. Tinggal menghubungkan hubungannya saja. Ya nanti kalau pengertiannya nanti saya. Saya ambil penutup ya Bu. Hanya hubungan. Ya, bisa Bu Nuraini kesimpulan. Penutup itu kesimpulan ya tentunya. Kesimpulan Ibu Nuraini. Jadi itu harus nanti selesai isi baru Pak B, Bapak Ibu, pas jam 11 nanti Bapak Ibu kembali ke room besar, tetapi tetap on di sini. Cukup di mute saja ke mic-nya di sini, jangan keluar. Baru jam 11 nanti kita ketemu di room besar semua. Tapi tetap harus juga on di sini. Di ruang kelompok, jangan keluar. Oke. Jadi saya kira ini memudahkan juga Ibu Aslinda. Selain itu kita membagi peran juga. Jadi semuanya berperan dalam
menghasilkan sebuah karya yang yang indah. Spektakuler. Karya yang indah itu tentunya dari Bu Aslinda ya, karena dia yang membuat. Ya. Tadi dari apa saya bilang, saya cukup Bukan sederhana dari Ibu. kita. Kita koreksi-koreksi juga nanti Bunda kalau Ya, bilang ini enggak cocok, kita ada yang koreksi tidak kembali. sesuai mungkin bisa ditambah Ya. dan dikurangi. Ya. Jadi nanti ini kita punya WA lagi ya, WA grup kecil. Ya betul. Itu penting untuk diskusi kita bersama ini supaya lebih mudah Ki. Karena kalau kita masuk di grup kelompoknya itu, yang kelompok sekarang itu, nanti orang tidak nyambung ini ngomong apa Ki. Bu Aji, ini lengkap nih. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi masalah-masalah. Tinggal pergi ke kantor camat lagi. Ini yang tadi saya bilang, ini susunan keluarga kita itu harus diketahui sama Pak Camat. Tidak sertakan ini, karena ini ada hal ini dalam turut ini susunan keluarga. Disertakan sini kartu keluarga supaya sudah semua regulasinya yang sampai dan kurang. Iya kan lo, iya. Dari tadi ini menana kita sudah masuk di kelompok kecil. Kita kan sudah dibagi di kelompok-kelompok kecil. Kayaknya kita sudah bergabung ini, harus bergabung ke ruang utama. Jadi kita tutup ini sana ya Bu. Jangan ditutup dulu, jangan ditutup. Pindah saja ke ruang. Baik, Bapak Ibu. Oke.
lagi. Baik Bapak Ibu, masih ada pesan. Oke, siapa tahu Bapak Ibu di dan on-kan lagi di sini. Tapi Bapak suaranya kurang jelas. Maksudnya itu beda jalur ya Pak ya? Tabe. Sesudah jalur ya Pak? Oke oke, setuju.
Oh iya Pak ya. Jadi ini untuk 9394 kan jadi ndak usah ada lebih spesifiknya. Insya Allah Pak. Tunggu dulu ada jika tadi foto kok. Ini sedih kak gagal. Ulangi Pak Firman. Iya salah aktif kamera kayak yang aku aktifkan di sebelah. Aduh. Ampun. Anu. Apa guru tukar ke sih? Ulangi Pak Firman foto sebelah. Baik teman-teman sekalian, setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, rukol kita semoga memberi manfaat untuk kita semua. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih Pak Pasil dan terima kasih Bapak PP yang selalu mendampingi kami dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Danau Tim. Aja lah telepon nila yan. Kami biasa na. Iya supaya tegak jadi. Hindi isa lang. Jadi telepon. Telepon yan na. Wah, harusnya ada itu Pak kalau berhadiah. Pak, sudah makanya tegang sekali. Betul waktu hari itu stres kasa. Apa nih nama aku sendiri. Enggak, saya ini yang kurang kurang ini kurang apa? Saya kurang periksa baik-baik itu arahannya kayak mana. Saya cuma fokus ke yang itu saja penilaian diri aja ya. Terus yang selanjutnya itu kan ada klik angka-angka itu kan. Tapi saya tidak klik tab-tab itu. Ternyata di dalam situ masih ada tambahan tugas. Tapos saliewang kahe. Iya Pak, saya diingatkan 2 kali siang siang itu, cuman memang mungkin dari situ Bapak akan mengenal saya. Halo, Assalamualaikum. Ano, Rustan, Eru, loko jolo, minta alamat ini, aku juga minta alamat KCD 8 di surat masuk, baru kasih nanti Bu Aji Rosina, nanti ada Bu Aji ke depan. Okira nih kasih karena Lono Sipna, Lono Sipna, yang jelasnya nanti Bu Aji pergi tuh Mas Tempel, terus kasih itu alamat, nah, supaya kasihan dia nanti bisa ke situ, ada orang antar ke sana ke alamat itu karena dia harus ke tanda tangan pakai CD. Deh, Lono Sipna, makoko yang kiri tuh matu kasih meja kalau kau tuh, tajeng ya. Mau ngaku ke CD, kita cari bang. Assalamualaikum. Ini ya.
Iya. Kalau kelompok 2, teman-temanku kelompok 2 aman Mito? Jangan kasih bocoran. Karena saya lihat itu wajah-wajahnya Pak Herula itu, dia sudah menyiapkan begitu banyak pertanyaan. Jadi kita ini harus anu dulu. Ya nggak? Baru nanti saya jawab sendiri. Sebenarnya bagus juga sebenarnya kayak begitu. Kalau bisa dimudahkan, jangan dikasih susah, Di.